Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kisi-kisi untuk pelaksanaan penilaian tengah semester untuk mata pelajaran IPS sebagai berikut. Jadi harap dipelajari baik-baik ya. Yang pertama mengenai kelangkaan. Jadi pengertian kelangkaan yaitu situasi di mana sumber daya ekonomi atau alat pemuas kebutuhan yang dimiliki terbatas untuk memenuhi kebutuhan. Sehingga ya untuk memenuhi kebutuhan itu manusia harus melakukan berbagai upaya karena keterbatasan sumber daya. Jadi dalam situasi kelangkaan ini kebutuhan lebih banyak daripada alat atau benda untuk memuaskan kebutuhan atau memenuhi kebutuhan manusia. Makanya terjadi kelangkaan. Ya, jadi kelangkaan di sini merupakan masalah bagi perekonomian manusia. Jadi di saat kebutuhan manusia itu semakin meningkat atau bertambah, sementara di sisi lain persediaan sumber daya alam itu cenderung semakin berkurang. Sehingga dengan demikian alat pemuas kebutuhan menjadi terbatas. Maka sebenarnya kelangkaan ini merupakan inti dari masalah ekonomi ya. Jadi karena terjadinya kelangkaan sehingga manusia harus melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Misalnya ketika barang itu banyak, itu maka tidak membutuhkan pengorbanan, tidak membutuhkan usaha upaya yang banyak untuk memperolehnya. Contoh misalnya ketika kita berada di laut, banyak terdapat air laut, kita tidak mesti harus membayar air laut itu kalau misalnya kita mau ambil satu ember, dua ember dan seterusnya karena itu tersedia dengan banyak. Ya, jadi kelangkaan di sini menjadi inti permasalahan ekonomi manusia. Karena di situ manusia harus melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian bagian kedua untuk kisi-kisi kita adalah materi macam-macam kebutuhan manusia. Jadi macam-macam kebutuhan manusia ya dibagi ke dalam 4 kategori. Yang pertama berdasarkan kegunaan, yang kedua berdasarkan sifat, yang ketiga berdasarkan waktu, dan yang keempat berdasarkan subjek. Ya, dari berdasarkan kegunaan, kebutuhan manusia berdasarkan kebutuhan itu dibagi menjadi 3, yakni kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kemudian berdasarkan sifatnya itu terbagi ke dalam menjadi 2, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kemudian berdasarkan waktu itu terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Sementara berdasarkan subjeknya itu terbagi menjadi 2 juga, yaitu kebutuhan individu dan yang kedua adalah kebutuhan kolektif atau kebutuhan kelompok. Ya, kita bahas. Ya, jadi kita bahas yang secara ringkas saja. Berdasarkan macam-macam kebutuhan manusia berdasarkan kegunaannya. Ya, ini terbagi menjadi 3 tadi, yakni primer, sekunder, dan tersier. Jadi kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Ya, contohnya makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Jadi semua ini harus atau mesti dimiliki, dipenuhi oleh setiap individu. Jadi kalau salah satu di antara ini saya tidak terpenuhi, itu bisa menyebabkan masalah atau mengancam kelangsungan hidup seseorang. Jadi ini merupakan kebutuhan pokok yang harus wajib dipenuhi. Kemudian pembagian kedua yakni kebutuhan sekunder ya. Jadi sekunder ini artinya kebutuhan pelengkap. Ya, jadi setelah kebutuhan primer itu terpenuhi, kebutuhan pokok itu terpenuhi, maka muncul kebutuhan pelengkap untuk melengkapi kehidupan manusia. Jadi dalam kebutuhan primer ini, sekunder ini artinya kalaupun tidak terpenuhi itu tidak terlalu bermasalah, tidak menyebabkan
mengancam sampai mengancam kelangsungan hidup manusia. Tapi ketika tidak terpenuhi cuma menjadi kurang lengkap. Ya, contohnya meja, kursi, lemari dan lain-lain. Jadi walaupun misalnya di rumah kita tidak ada meja, tidak ada kursi, itu tidak menyebabkan masalah. Tetap kita bisa hidup dengan tanpa meja, kursi dan lain tersebut. Tapi ya kalau tidak ada benda-benda tersebut, ya mungkin akan menjadi kurang lengkap. Ya, ya jadi itu perbedaan antara primer dan sekunder ya. Kemudian yang ketiga, pada kebutuhan tersier atau dalam kata lainnya kebutuhan akan barang mewah ya. Jadi tentu pemenuhannya ini harus dilakukan setelah pemenuhan ini dilakukan setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder ya. Jadi misalnya sudah punya mobil tapi karena mempunyai harta yang banyak mau lagi mobil mewah. Sudah punya rumah karena hartanya banyak mau lagi membeli atau membuat rumah yang mewah megah ya dan sebagainya. Jadi itulah pembagian kebutuhan manusia berdasarkan kegunaannya. Selanjutnya berdasarkan sifatnya. Jadi kita tidak membahas semua, kita bahas dua saja. Jadi berdasarkan sifatnya, kebutuhan manusia terbagi menjadi yang pertama kebutuhan jasmani. Jadi kebutuhan jasmani ini adalah semua kebutuhan yang berhubungan dengan jasad manusia, jasmani manusia atau badan atau raga manusia. Ya, seperti pakaian, makanan, olahraga dan lain-lain. Jadi pakaian itu berkaitan dengan jasad kita, badan kita. Makan itu juga untuk badan kita, berolahraga itu untuk berkaitan dengan badan atau raga kita. Kemudian yang kedua, berdasarkan sifatnya ini kebutuhan rohani ya. Jadi kebutuhan rohani ini kebalikan dari kebutuhan jasmani tadi. Jadi rohani ini berkaitan dengan jiwa manusia atau batin manusia. Makanya kita butuh ibadah, butuh rekreasi, yaitu bagian daripada pemenuhan kebutuhan rohani. Ya, jadi kalau misalnya kita tidak beribadah, kita tidak rekreasi, itu dari segi badan itu tidak bermasalah. Kita bisa tetap eh, sehat walaupun tidak beribadah, tapi dari segi rohaninya, ya itu bisa menyebabkan mungkin ya terasa berat hidupnya dan sebagainya. Ya itulah macam-macam kebutuhan berdasarkan sifatnya. Selanjutnya kita masuk di bagian ketiga dari kisi-kisi PTS ini, yaitu jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ya. Jadi materi sebelumnya kita sudah bahas kegiatan ekonomi itu ada tiga. Yang pertama adalah produksi. Ya, contoh kegiatan produksi bisa dilihat di gambar. Ya, misalnya sedang menjahit pakaian atau sedang membuat sesuatu. Ya, ini seorang ibu yang sedang memecah batu. Ya, jadi produksi itu intinya adalah ketika melakukan sesuatu yang dapat menciptakan sesuatu, membuat sesuatu atau menambah nilai guna sesuatu, itu termasuk produksi ya. Jadi produksi ini bisa berupa barang maupun jasa ya. Kemudian kegiatan yang kedua adalah distribusi. Ya, kalau dari segi pengertian distribusi ini adalah penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Ya, contoh ya bisa dilihat misalnya ini sedang mengangkut barang ya, kemudian mobil juga yang sedang mengangkut barang. Jadi intinya semua kegiatan yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen itu adalah distribusi. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah konsumsi. Ya, jadi konsumsi ini dari segi pengertian adalah memakai atau menggunakan barang dan jasa. Ya, contoh yang ditampilkan di sini misalnya kita membeli atau memakai sepeda motor, memakai jam atau membeli jam dan lain sebagainya. Nah, itulah kegiatan ekonomi beserta contoh-contohnya. Kemudian kita masuk di bagian keempat dari kisi-kisi PTS kita, yaitu ya distribusi. Dari segi pengertian distribusi tadi sudah dijelaskan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan. Jadi orang yang melakukan kegiatan distribusi ini itu disebut dengan distributor.
Ya, jenis-jenis distribusi ini ada 3. Yang pertama itu distribusi langsung. Jadi maksudnya di sini adalah distribusi yang dilakukan tanpa melalui perantara. Contoh, pedagang sate langsung menjual ke konsumen. Jadi distribusi langsung di sini adalah di tempat penjualnya, di tempat pembuatannya, di situ juga dia menjualnya. Jadi pelanggannya yang mendatanginya langsung di tempat pembuatannya, di tempat produksinya. Itu makanya disebut sebagai distribusi langsung. Kemudian yang kedua adalah distribusi semi langsung. Artinya di sini adalah distribusi yang dilakukan melalui perantara yang merupakan bagian dari produsen. Jadi orang yang melakukan produksi ini dia mengantarkan, mendistribusikan ke konsumen, tapi yang mendistribusikan ini adalah bagian daripada produsen itu sendiri. Ya, contohnya pabrik kain menyalurkan kainnya melalui penyaluran khusus. Jadi orangnya sendiri yang menyalurkan barangnya. Makanya disebut sebagai semi langsung. Jadi kalau langsung tadi pelanggan yang datang langsung ke tempat pembuatannya. Yang dicontohkan tadi adalah penjual sate. Kan kalau kita mau beli sate kita langsung sendiri membeli, datang pelanggannya yang datang membeli langsung ke tempat pembuatan satenya atau ya. Kalau semi langsung ini tetap diantarkan ke konsumen, tapi yang mengantarkannya ini adalah bagian daripada distribusi produsen itu sendiri, ya. Kemudian yang ketiga, jenis distribusi yang ketiga adalah distribusi tidak langsung, ya. Ini distribusi secara umum yang dimana ada orang lain yang menjadi perantara, ya, yang disebut tadi dengan distributor. Ya, yang kelima, bagian kelima adalah prinsip ekonomi. Jadi pengertian prinsip ekonomi di sini adalah prinsip tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang optimal. Jadi prinsip ekonomi adalah prinsip melakukan tindakan dengan pengorbanan tertentu untuk mendapatkan hasil yang seoptimal mungkin. Ya, contohnya ketika misalnya kita mau membeli sesuatu, ya kita melakukan tawar-menawar supaya bisa memperoleh harga yang lebih murah, atau kita memilih, ya, yang kualitasnya bagus, atau ada 2 toko yang menjual barang yang sama, kemudian satu yang mahal, satu yang murah, kita membeli yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Yaitu contoh prinsip penerapan prinsip ekonomi. Kemudian yang keenam, bagian keenam adalah motif ekonomi. Jadi pengertian motif ekonomi di sini adalah motivasi atau alasan yang membuat seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi. Jadi apa yang mendasari seseorang untuk melakukan suatu tindakan ekonomi, itulah yang disebut dengan motif ekonomi. Jenis-jenis motif ekonomi, yang pertama itu adalah motif untuk memenuhi kebutuhan. Contohnya misalnya kita berdagang itu kan untuk memperoleh kebutuhan, memenuhi kebutuhan, keuntungannya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kita membeli atau memakan atau minum, membeli makanan atau minuman, yaitu adalah motif untuk memenuhi kebutuhan kita. Yang kedua adalah motif mendapatkan penghargaan, ya. Jadi motif mendapatkan penghargaan ini dilakukan supaya dia ada rasa prestise, mendapatkan prestise dari pihak lain. Contoh, ya, kita belajar dengan rajin supaya menjadi juara kelas, ya. Jadi kan ketika menjadi juara kelas itu adalah bagian daripada prestise yang kita dapatkan dari mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga adalah motif memperoleh kekuasaan. Jadi contohnya misalnya ketika musim kampanye, ya, calon kepala daerah misalnya melakukan kampanye atau membagikan sembako, itu tujuannya supaya dipilih saat pemilihan. Itu adalah bagian daripada motif untuk memperoleh kekuasaan. Yang keempat adalah motif sosial. Ya, contohnya memberikan sumbangan untuk korban bencana alam, menyantuni anak yatim, dan lain-lain. Baik, itulah kisi-kisi untuk materi PTS kita. Silakan dipelajari dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.